Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Aris. Semoga sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi minyak bumi atau yang sering disebut dengan bahan bakar fosil. Adapun kompetensi dasar dan indikator penjamin kompetensinya sebagai berikut. Pernahkah kalian melihat anjungan minyak bumi lepas pantai? Artinya pernah dong. Dari mana sih minyak bumi itu terbentuk? Simak penjelasannya sebagai berikut. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Komponen utamanya adalah hidrokarbon. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Sumber deposit minyak bumi umumnya berada di daerah pantai atau daerah lepas pantai. Oleh sebab itu, penambangan minyak bumi sering kita temui di daerah lepas pantai. Penambangan minyak bumi dilakukan dengan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan dipisahkan dari gas alam. Lalu minyak bumi berbentuk cairan kental hitam yang disebut dengan minyak mentah. Namun minyak mentah tersebut masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Jadi perlu proses pemurnian, yaitu dengan menggunakan destilasi bertingkat. Adapun diagram gambar produksi minyak bumi sebagai berikut. Minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu kurang lebih 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara yang disebut dengan tanus distilasi. Dalam menara distilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati plat-plat, di mana setiap plat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung yang memungkinkan uap lewat. Dalam pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut fraksi. Fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara distilasi. Sedangkan fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara distilasi. Sebagian fraksi dari menara distilasi selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak untuk proses konversi. Namun, kelangkaan BBM merupakan pemandangan yang dijumpai di berbagai daerah di tanah air saat ini. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil setidaknya memiliki 3 ancaman serius, yaitu menipisnya cadangan minyak bumi, kenaikan atau kestabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak, polusi gas rumah kaca yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang diakibatkan pembakaran bahan bakar fosil tersebut. Oleh sebab itu, tidaklah baik jika manusia terus bergantung pada minyak bumi. Selain ketersediaannya yang terus berkurang, dampak yang ditimbulkan pun cukup besar. Oleh sebab itu, lakukan pengembangan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mengatasi kelangkaan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan 9,5 tahun yang akan datang akan habis. Sementara gas bumi lebih panjang yakni 19,9 tahun lagi. Nah, jika fenomena dalam berita tersebut benar terjadi, saat tidak ada lagi fosil yang dapat digunakan sebagai bahan bakar migas, bagaimanakah Anda dapat menyalakan mesin kendaraan Anda? Sebenarnya ada banyak sekali bahan alam di sekitar yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Oleh sebab itu, diskusikan dengan teman Anda. Pilihlah salah satu dari bahan alam tersebut. Lalu rancanglah bagaimana cara agar bahan alam tersebut bisa menjadi bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi ramah lingkungan. Pada pertemuan berikutnya, silakan presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian tersebut. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.